Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi di channel Serbaguna ini, channel Indomajos ya. Ini kita mau membahas ini bagaimana kita ini memperbaiki nasib ya teman-teman. Nasib. Jadi banyak orang yang mengartikan bahwa nasib itu adalah nasib yang kurang baik, tapi ini sah saja ya, karena ada juga nasib yang baik ya, ada yang kurang baik ya. Oke teman-teman ya, nih kita mau membahas ini bagaimana kita memperbaiki nasib ini ya. Tentu yang pertama adalah bahwa kita ini harus selalu introspeksi ya teman-teman. Jadi memang kebanyakan orang itu merasa berat hati ya kalau selama kita itu berintrospeksi, karena di dalam introspeksi ini kita selalu disalahkan sendiri ya. Salah kita apa, kekurangan kita apa, jadi kita ini yang selalu disalahkan oleh diri kita sendiri ya, tidak disalahkan orang lain tapi disalahkan oleh diri kita sendiri ya. Jadi ini kebanyakan orang itu selalu merasa berat ya, karena di dalam introspeksi ini kita merasa disalahkan sendiri ya. Kemudian kita harus selalu bersabar di dalam menghadapi kenyataan hidup ini ya. Jadi di dalam hal apa saja, dalam pekerjaan apa saja ini kita supaya bisa bersabar ya, karena memang kita ini kadang sudah berusaha sekuat tenaga ya, membanting tulang, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih juga uh, pas-pasan gitu ya. Jadi apa yang kita peroleh ini pas-pasan gitu. Jadi kadang kita bisa jadi berpikiran negatif ini ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita ini uh, move on ya. Jadi karena kita ingin memperbaiki nasib kehidupan kita ini dari kehidupan yang kurang baik menjadi kehidupan yang lebih baik, ini kita perlu move on. Nah, bagaimana move on itu ya? Jadi kita tergantung dari posisi kita sekarang ya teman-teman ya. Jadi kita ini sebagai karyawan atau sebagai uh, petani atau sebagai pedagang gitu ya, kita jadi semua itu punya punya cara sendiri-sendiri untuk move on ya. Kalau kita misalnya kita sebagai karyawan ya, untuk move on ini kita ya memperbaiki kinerja kita ya, memperbaiki jam kerja kita, jam pulang, jam berangkat itu harus kita perbaiki. Kemudian etos kerja kita juga harus diperbaiki ya. Kemudian kedisiplinan lain dan kinerja kita ini, ketelitian dan akurasi kita dalam satu pekerjaan ini supaya ditingkatkan. Ini namanya kita move on ya. Jadi melakukan perubahan demi yang lebih baik itu ya. Lalu kalau kita sebagai seorang petani, bagaimana kita melakukan move on ya? Karena rata-rata petani itu juga berada di lingkungan ke bawah ini ya. Nah, kalau petani kita bisa saja melakukan move on. Misalnya kita eh, bertani apa ini ketela pohon, selain ketela pohon hasil pertanian kita jual dapat uang, sebagian dari hasil pertanian ketela pohon bisa dimanfaatkan untuk produk lain, misalnya untuk tape ya, untuk ceriping, untuk getuk, dan ini bisa menambah ya nilai ya, meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi keluarga ini. Jadi tidak melulu setelah kita mendapat setelah panen ketela pohon langsung kita kita jual habis, tidak perlu seperti itu. Jadi setelah panen kita jual sebagian, yang sebagian bisa dimanfaatkan untuk
perekonomian yang lain, misalnya seperti getuk, tape atau ceripeng, itu bisa menambah nilai ekonomi ya. Kemudian untuk usaha yang lain, misalnya kita sebagai pengusaha warung kuliner, bisa, kita tetap harus move on ya. Lalu bagaimana move on-nya? Ini kita bisa melakukan warung kita dibersihkan ya. Jadi warung ini harus selalu bersih ya. Kita lihat kebersihan di warung ini. Kemudian rasa dari masakan kita di warung itu seperti apa ya. Jadi jangan kita terus membuat masakan kita tidak tahu rasa masakan dari orang lain ya. Jadi kita harus bisa merasakan masakan kita sendiri, tapi juga bisa merasakan masakan dari orang lain ya. Ya demikian ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman di luar sana ya, yang sedang memerlukan suatu panduan ya dalam suatu pekerjaan atau usaha ya. Oke ya, masih bersama channel Serbaguna dari Semarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.